Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi, sorry sedikit ketawa karena itu saya lihat wajah saya dari kepala saya itu kayak ada cahaya-cahaya. Itu bukan berarti cahaya-cahaya yang sebelah sono ya. Oke, saya akan berbagi sharing seperti biasanya, ya sharing sederhana gitu ya. Dan kalau para sahabat yang ada di grup WA yang udah bertahun-tahun ikutin sharing saya, ataupun mereka yang mungkin sesekali lihat video kita di YouTube, sebetulnya apa yang saya selalu bicarakan ya, seperti big temanya itu adalah tema besarnya itu adalah pertumbuhan rohani, kemudian perubahan akal budi, perubahan karakter, kemudian tujuannya bagaimana mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, kali ini saya akan bagikan apa yang saya renungkan gitu ya. Apa yang saya renungkan dan juga apa yang saya tekankan kepada setiap kita, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dilayani ya, termasuk untuk anak-anak di sini. Karena sebetulnya awalnya awalnya uh, awalnya uh, uh, pokok sharing kali ini itu datang dari apa yang menjadi beban saya untuk anak-anak ini, termasuk juga untuk saudara gitu ya, karena rumusnya itu sama ya, yaitu bagaimana sih sebetulnya, saya coba sederhanakan, apa sih yang membuat kerohanian seseorang terus bertumbuh, kemudian mengalami perubahan akal budi, perubahan karakter ya. Itu sebetulnya sesederhana kalau seseorang memberikan makan si manusia rohani itu dengan makanan yang murni, yaitu firman Tuhan. Tetapi tentunya bukan cuma membaca, tapi merenungkannya, bahkan mempelajarinya, dan ujungnya harus dilakukan, gitu ya. Lalu ini sudah terlalu biasa saya suarakan gitu ya, saya sampaikan. Lalu hadirat Tuhan yang mengubahkan hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita bukan cuma terdorong, tapi memiliki kesukaan seperti Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, kemarin ketika beberapa waktu yang lalu ketika mau berangkat tidur ya, saya ngerti sesuatu gitu ya. Ya saya percaya Roh Kudus membuat mengerti, sang pengajar yang sejati, bahwa tahu nggak satu hal yang Tuhan Yesus lakukan terhadap dirinya semasa di dunia adalah, maksudnya untuk kepentingan dirinya adalah berdoa untuk ya melakukan aktivitas doa untuk kekuatan dirinya. Tetapi saya tidak sedang katakan bahwa dia nggak berdoa untuk orang lain. Bahkan ketika dia memilih murid-muridnya, dia kan berdoa semalam-malaman. Tetapi selain dia untuk berdoa kepada murid-muridnya, berdoa untuk banyak hal, ya. Tujuan daripada persekutuan dengan Bapa ini adalah untuk kepentingan dia sendiri, supaya dia kuat. Terlebih yang jelas kita lihat ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, ketika hari-hari terakhir sebelum penyaliban, ya. Akhirnya kan kita
bisa baca firman Tuhan, malaikat datang dan memberikan dia kekuatan. Ya, itu yang saya katakan yang Yesus lakukan untuk kepentingan dia sendiri. Nah, itu juga yang mestinya diwariskan, dilakukan oleh pengikut Kristen sejati. Itu nggak boleh dilupakan. Ya, kembali ke poin pertama, karena ada 2 poin yang saya sederhanakan gitu ya. Kalau ini dilakukan, membaca firman Tuhan setiap hari sebagai sumber makanan rohani, direnungkan, dipelajari, apalagi disukai dan hidupi, itu akan membuat manusia rohani bertumbuh. Saya ilustrasikan dengan sederhana kepada anak-anak ini gitu ya. Kenapa di awal-awal kok ngomongnya, saya itu, ya tulang itu masih ngomongnya, itu melulu, berputar-putar di situ. Karena kalau kalian tidak memberi makan manusia rohani itu tiap-tiap hari, itu nggak akan bertumbuh. Sama halnya dengan bayi yang baru lahir, ya, dia kemudian bertumbuh ketika diberikan nutrisi yang diperlukan dari berbagai uh, sumber nutrisi, varian makanan, ada sumber karbohidrat, protein, ya, uh, dan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan gitu ya. Itulah yang membuat si bayi itu terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Jadi makanan yang dikonsumsi bukan cuma berperan, ya memang itu yang membuat dia bertumbuh gitu ya. Si manusia tubuhnya tadi. Nah, demikian juga dengan manusia rohani kita. Hanya akan bertumbuh ketika kita terus memberi dia makan firman Tuhan. Nah, ini yang nggak dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen. Ya, makanya saya bilang sama anak-anak ini, itu perlu berulang-ulang. Akhirnya yang laki-laki itu, yang dulu kita doakan yang pertama itu aktif lagi gitu ya, makanya kita terus mendoakan mereka. Karena saya percaya Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Baru mulai lagi membaca firman, dan itu pun sambil ketawa-ketawa, karena kan setiap ketemu saya pasti tanya, udah baca firman belum? Itu terus dimonitor. Iya, udah baca firman semuanya, tapi uh, terlebih yang laki-laki ini ya, ketika baru mau les aja. Tapi itu pun saya syukuri. Karena nanti paling tidak kalau ditanya, udah baca firman belum? Paling tidak pada hari ketika kita ketemu setiap Sabtu, mereka gak rasa bersalah dan bebas dari teguran gitu ya. Nah, itu yang selalu saya katakan pada mereka. Jangan lewatkan setiap hari tanpa pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah makanan, sebagai pengganti makanan yang sama dengan makanan untuk tubuh jasmani. Firman Tuhan itulah makanan untuk rohani supaya terus bertumbuh. Walaupun gak terlalu ngerti pada saat dibaca, kalau punya hati untuk punya kesungguhan untuk membacanya, nanti Roh Kudus akan pelan-pelan membuat mengerti. Nah, tadi saya katakan firman Tuhan itu bukan cuma berfungsi sebagai makanan rohani, makanan yang murni, tetapi menjadi pengubah kelakuan seseorang. Itulah kenapa nggak cukup cuma baca, merenungkan, mempelajari, tapi harus sampai pada tahap akhir dilakukan. Yang tadinya pemarah, karena sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan, pelan-pelan berubah. Akhirnya kan berubah kelakuannya. Dari yang tadinya pemarah menjadi lebih sabar. Yang tadinya curangan, ya, egois, peduli diri sendiri, firman Tuhan akan menasihati dia. Kalau dilakukan lama-lama menjadi bisa berbelas kasihan atau mengasihi sesamanya. Dan banyak hal, saya nggak perlu detail sampaikan. Yang jelas bahwa firman Tuhan yang kita tahu, kemudian dieksekusi, dilakukan ya dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam perbuatan.
itu akan bukan cuma tadi saya katakan, itu bukan cuma mendewasakan kerohaniannya, menambah pengenalannya akan Tuhan, menuntun dia kepada kebenaran, tapi kelakuannya itu pasti berubah. Dan saya sangat percaya 100% orang Kristen yang tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, itu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi itulah pondasi yang paling hakiki yang saya tanamkan dalam pengajaran, dalam pelayanan saya baik di media sosial maupun di tempat ini, karena itulah kesaksian hidup saya yang mengubahkan. Saya nggak punya pengetahuan teologi yang mumpuni. Saya terus belajar, ya, terus saya tambahkan pengetahuan karena firman Tuhan juga mengatakan kita harus tambahkan pengetahuan. Tapi pengetahuan juga membuat orang sombong kalau nggak diimbangi dengan proses pertumbuhan dan perubahan karakter yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Kalau orang datang tiap-tiap hari kepada firman, entah itu cuma satu perikop atau satu pasal, dia baca dengan sungguh-sungguh, dia hayati, dia renungkan, dan ambil komitmen untuk melakukannya. Itu akan membuat dia manusia rohaninya terus bertumbuh, pengenalan akan Tuhannya terus bertambah, dia akan diubahkan, dan ketika kemudian dia tiap-tiap hari masuk hadirat Tuhan, pergaulannya dengan Tuhan, ya kita tahu bahwa ketika kita masuk hadirat Tuhan kita dapatkan kekuatan baru. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan di alam roh itu akan membuat karakter kita akan semakin menyerupai Kristus yang lembut, yang punya hati ditegur. Kita bisa belajar dari Daud. Selama dalam penggembalaannya, dia suka memuji Tuhan dengan kecapinya. Mazmur juga tuliskan bagaimana kehidupannya yang suka dengan firman Tuhan, kemudian merenungkannya, mencintai firman Tuhan. Itu yang membuat dia memiliki pengenalan akan Tuhan, kerohaniannya bertumbuh, dan karakternya. Jadi kalau orang cuma baca firman, tapi tidak suka karena tidak menikmati hadirat Tuhan, itu akan cenderung sombong oleh pengetahuan firman-Nya. Atau kalau orang nggak suka firman, cuma sukanya lagu-lagu rohani gitu ya, nyanyi lagu rohani atau penyembahan, itu juga nggak tepat. Ini harus berjalan bersama-sama, firman dan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan semakin membentuk kerendahan hati kita, karena orang yang sombong itu nggak bisa menyembah Tuhan. Kemarin ada belajar di ibadah tentang Yoab gitu ya. Salah satu karakternya itu adalah orang yang sombong, yang egois, yang percaya pada dirinya sendiri. Ketika dia kesesakan baru dia cari Tuhan. Nah, karena dia perwira yang hebat, merasa kemenangan itu adalah dirinya sendiri. Dia nggak pernah merasa memerlukan Tuhan. Nah, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, ya, bahkan penyembahan yang disertai dengan kasih, itu akan mengubahkan hati kita, melembutkan karakter kita, ya. Dan kita selain dipermudah untuk menjadi pelaku firman, karena kan pusatnya hati. Kalau hati kita lembut, memiliki kerendahan hati, ya kita akan gampang meninggalkan ego kita. Bahkan ketika sama seperti Daud ketika ditegur sekalipun dia raja, dia bisa merendahkan dirinya. Saya kasih tahu, itu adalah akibat dari dua hal tadi. Dia kan dia mencintai firman Tuhan, dia katakan dalam Mazmurnya, aku mau menjadi pelaku firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Dua formula yang hebat ini akan membuat orang Kristen bukan cuma bertumbuh dalam kerohanian. Tentulah kalau udah bertumbuh kerohanian pasti akan diikuti dengan perubahan karakter, pengenalan akan Tuhan, dan dia akan terus mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dan sampai akhirnya membuat hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Ya. Nah, dalam hubungannya untuk merasakan hadirat Tuhan ada berbagai hal yang mesti dilakukan. Ya, selain yang pertama kita menyembah Tuhan
di pagi hari saat teduh gitu ya, mendengarkan pujian penyembahan sambil aktivitas, berbahasa roh, ada banyak yang bisa dilakukan untuk mengupayakan hadirat Tuhan tetap dirasakan setiap hari. Kedekatan dengan Tuhan kan akan membuat juga pikiran kita selalu memikirkan perkara-perkara rohani. Memikirkan tentang perkara surga yang konon sudah ada gitu ya. Akan selalu membuat kita semakin seperti terasosiasi dengan atmosfer surga, kita semakin merindukannya. Nah, kalau kita semakin merindukannya kan, kita juga pelan-pelan akan melepaskan diri kita daripada namanya kedagingan, dari dosa gitu ya. Nah, itu akan membuat kita menjadi berubah, bertumbuh secara kerohanian, berubah secara karakter, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu kalau dilakukan, akan didapatkan pertumbuhan rohani, perubahan karakter, perkenanan Tuhan. Nah, sebaliknya itu yang tadi saya katakan. Kenapa kebanyakan orang Kristen tidak mengalami namanya pertumbuhan rohani, perubahan karakter? Karena ini nggak ada. Nggak baca firman, nggak mau belajar firman Tuhan, tidak mau merenungkannya, enggan untuk melakukannya. Bagaimana mungkin mau melakukannya? Dia tidak membaca. Lalu kemudian, tadi saya katakan, ada orang-orang loh yang punya pengetahuan firman yang tinggi. Tapi kemudian itu tidak diseimbangkan atau tidak dilengkapi dengan namanya persekutuan dengan Tuhan dalam hadiratnya. Sehingga membuat dia menjadi sombong pengetahuan. Dan kalau menurut saya itu akan buat saya ya, menurut saya pribadi, ya ini enggak tentu 100% benar. Itu akan berat untuk melakukannya. Bahkan perintah Tuhan itu menjadi seperti hukum Taurat, sebuah keharusan untuk melakukannya ketika hanya berhenti di titik baca firman Tuhan dan aku harus melakukannya. Sebab dorongan itu kan harus datang dari kasih. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan kedekatan dengan Dia, kita merasakan kasih sayangnya, kita merasakan kebaikannya. Nah, ketaatan itu kan sebetulnya respons saja. Respons yang didorong dari hati oleh kesadaran tadi untuk menjadi taat. Jadi bukan seperti aku harus ini, lelah jadinya. Nah, tapi kalau udah dorongan cinta, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Nah, kalau udah dilembutkan, disirami, digemburkan oleh hadirat Tuhan, itu kok kayaknya mau taat itu kesukaan. Taat itu kayaknya itu kerinduan gitu ya, kemauan. Apalagi bukan keharusan, tapi bagaimana dorongan karena mencintai Tuhan. Nah, maka baca firman juga adalah sebuah kemauan, datang dari perasaan hadirat Tuhan. Nah, itu harus dicari hadirat Tuhan. Makanya saya nggak mau lewatkan hadirat Tuhan setiap hari, dan saya bangun hadirat Tuhan setiap hari. Yang pagi, kadang kalau kayak lelah hari ini, saya nggak maksimal doanya, bangun berbahasa roh, lakukan apapun setiap hari, sepanjang hari gitu ya. Dengarkan pujian penyembahan, mulai merenungkan firman, menikmati, mengucap syukur. Nah, itu akan kemudian membangkitkan si manusia rohani tadi. Sesederhana ketika kita sudah mengecap, merasakan kebaikan Tuhan, kasih sayangnya, dan kita mau terus pengharapan yang ada dalam Tuhan, itu kita akan terdorong dengan natural untuk saya mau mengasihi Tuhan. Saya nggak mau melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Aku mau berubah. Jadi hadirat Tuhan itu akan membuat kita gampang untuk menghidupi firman Tuhan. Apapun sulitnya, mengampuni orang atau apapun juga, kita akan dengan kerelaan hati untuk melakukannya. Karena
Udah dari dalam, inside. Dari dalam ini dorongannya. Jadi bukan karena dipaksa-paksa ya, apalagi misalnya contoh masalah keuangan gitu ya. Kalau nggak dorongan dari hati, engkau kan susah untuk memberi persembahan, me, menabur bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Mengampuni, mengasihi, berdamai itu susah dilakukan karena daging. Tapi kalau udah hatinya diubahkan sama kayak Daud, walaupun dia raja, punya otoritas yang besar, tapi dia bisa merendahkan hatinya, lembut langsung oleh sentuhan hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu sangat berperan. Bahkan tadi saya katakan bukan cuma berperan, tapi ya berperan penting untuk kita menghidupi firman Tuhan. Dorongan yang sama kayak gini ya, sama kayak saya ilustrasikan dengan sederhana ya. Saya udah pengalaman, uh, saya bisa belajar dari pengalaman ini gitu ya. Ketika kita lakukan kebaikan kepada seseorang, walaupun tidak jarang ada orang yang membalas air susu dengan air tuba gitu ya, membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi pada umumnya ketika kita lakukan kebaikan kepada seseorang ya, itu kan langsung kena di hati. Nah, ini pusatnya. Nah, demikian, dan dia akan tadinya yang mungkin jahat atau uh, ada kelakuan yang tidak baik lah, itu langsung bisa berubah oleh sentuhan kebaikan tadi. Makanya ya, kebaikan, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang, itu sebetulnya bukan cuma karena perintah, bukan cuma untuk memuliakan Tuhan, gitu ya. Ya tentu itu tujuannya. Apalagi kalau cuma untuk melakukan firman Tuhan, itu uh, bukan tujuannya. Tapi kebaikan itu bisa mengubahkan pusat kehidupan orang, yaitu hati tadi. Nah demikian juga dengan kalau kita masuk hadirat Tuhan, kita rasakan kasihnya, kita rasakan kebaikannya, kesetiaan atau pernyataan atau ungkapan kasihnya kepada kita, itu akan mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan, gitu ya. Nah jadi lakukan dua hal ini secara konsisten, maka bukan saja bertumbuh, bukan saja kuat terus melanjutkan pertandingan iman, hidupnya diubahkan, semakin align with, semakin bisa berjalan lah dengan Tuhan. Apa ya yang harus lakukan? Contoh, ini bukan contoh salah satu aja dari banyak hal. Dan ini bukan memegahkan ya. Yang tadi yang saya katakan di grup-grup yang berbahasa Inggris itu ya. Dan ada di salah satu grup uh, yang lebih banyak mereka dari Amerika Selatan sana gitu ya, dari Peru, dari Brazil, dan juga uh, uh, ya beberapa negara di sana gitu ya. Dan mayoritas kan mereka Kristen. Dan ternyata kemarin ada satu pertanyaan, kan kami ada topik, ada ngobrol gitu ya, dan ketika saya menjawab itu bukan mau maksud lain, tapi saya nggak bisa bohong lagi gitu ya. Ketika ditanya, ketika kita diskusi, kalau ditanya apa yang paling berharga dalam hidup, ya saya jawab aja bahwa uh, to be honest, kalau saya itu yang paling penting adalah bagaimana membangun, merasakan atau mempertahankan my personal fellowship with the Lord. Terus baca firman-Nya gitu ya, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi saya pikir ya walaupun ada mungkin nggak suka ya, yang mungkin berpikir ini terlalu ngesok gitu ya. Tapi saya juga pakai itu untuk ajang menuntun orang kepada Tuhan gitu ya. Nah, ternyata banyak yang bukan banyak, ada beberapa yang respon positif, bahkan dibalas gitu ya. Termasuk guru bahasa Inggris yang menjadi penanggung jawab grup ini gitu ya. Dan tadi pagi ketika ngobrol santai, kalau jam sekarang kan mereka tidur di sana malam, beda 12-13 jam gitu ya. Dia bilang ngobrol sama temannya, terus dia bilang nanti mau coba tidur jam 1. Dia udah biasa jam segitu, dulu lebih parah lagi katanya, bisa jam 3 jam 4 baru tidur. Nah saya bilang,
nggak baik untuk begadang itu nggak baik buat kesehatan gitu ya. Nah terus dia kasih rekaman suara iya, terus kemudian dia baru makan, nanti mungkin agak lama baru tidur, terus berdoa, dia bilang kayak gitu. Nah, saya bukan cuma belajar bahasa Inggris tujuannya di grup ini, tapi memberitakan Yesus. Nah, ini yang saya mau katakan. Saya mulai terbeban mendoakan keselamatan orang-orang itu. Itu adalah hasil daripada dua hal utama tadi, ya. Membaca firman, merenungkannya, melakukannya, ditambah hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan ini bisa diupayakan dengan bersaat teduh, pujian penyembahan, berbahasa roh, atau berpuasa. Itu tambahan-tambahan. Akhirnya semakin bukan saja menjadi pelaku firman, tapi semakin bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan. Nah, itu semua buah dari ini. Membaca firman, merenungkannya, dan saya bersedia melakukannya. Dan supaya firman itu tidak berat untuk dilakukan, masuklah dalam persekutuan dengan Tuhan. Nikmati kebaikannya, kasihnya. Jadi ketaatan itu adalah cuma respons positif atas kasih karunia, atas 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 kasih karunia-Nya Tuhan, kebaikannya. Bukan lagi seperti perintah yang kayaknya itu harus, gitu ya. Dan kita mau terus lakukan ini. Makanya saya terus ingatin sama mereka, kalau kamu nggak baca firman, nanti nggak akan maksimal pertumbuhannya. Ya, kemarin juga saya kasih tahu ke mereka. Makanya banyak orang Kristen masih bersyukur ke gereja. Kalau nggak ke gereja, nggak dengar firman, apa yang akan mengubahkan hidup orang ini? Kan satu-satunya alat untuk membuat pertumbuhan rohani kan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Nggak dibaca. Bagaimana dia mau melakukan? Makanya terus-menerus seperti itu. Sampai masa tuanya. Hidupnya nggak diubahkan, nggak mengerti kehendak Allah. Karena si firman ini ditinggalkan. Dan itu yang, makanya tadi saya katakan, kalau dibuat, dirangkum semua, sharing saya itu hanya mengarah pada ini. Bagaimana kita bertumbuh secara rohani, mengalami perubahan akal budi, perubahan karakter, mengenal kehendak Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan. Kita mau terus lakukan itu. Dan itu yang saya harapkan kita terus aplikasikan di orang-orang terdekat kita. Bahkan kalau ada yang melayani di gereja, tekankan namanya firman Tuhan. Firman Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Dua hal ini dilakukan. Bukan cuma bertumbuh secara rohani, bukan cuma semakin mengenal Tuhan, tapi dia mengalami perubahan akal budi, perubahan karakter, dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, gitu ya. Dan sebagai tambahan untuk sharing saya yang konon sudah familiar buat kita ini, gitu ya, saya mau kasih tahu sesuatu sebagai tambahan terkait dengan judul sharing ini, ya. Saya sedang baca di Wahyu, kitab Wahyu, dan saya akan bagikan di Wahyu 2 ayat 26. Ini jelas banget dikatakan. Wahyu 2 ayat 26 sampai 29 ya, sebagai tambahan. Dan ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, ya. Jelas banget dikatakan. Menang ini artinya adalah menang terhadap dosa, menang terhadap kedagingan, ya, termasuk hawa nafsunya. Untuk apa? Untuk taat. Sesederhana itu. Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Ini berbicara tentang kesetiaan dan pelayanan. Kita harus menjadi pelayan Tuhan apapun bentuknya. Pelayanan nggak mesti di mimbar, ya. Nah, jadi kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi yang nanti akan memerintah, turut serta memerintah bersama dengan Tuhan, baik pada pemerintahan 1000 tahun yang saya percaya, maupun di dalam kekekalan, hanya mereka yang menang terhadap dosa, menang terhadap kedagingan tentunya dan hawa nafsunya, menang terhadap ketidaktaatan, dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahan. Ini berbicara tentang kesetiaan dan setia melayani Tuhan apapun bentuknya. Nah, hanya itu, ya. Ini kan surat dituliskan kepada jemaat-jemaat. Nah, kepada jemaat-jemaat. Jadi itu juga berarti kita simpulkan bukan semua jemaat yang akan
diselamatkan. Karena hanya ada aturannya juga yang mereka menang terhadap ketaatan mereka, menang untuk hidup dalam kebenaran, ya, itu juga sama artinya ya. Tidak menang atas dosa, maksudnya itu menang atas dosa, atas hawa nafsu dan kedagingan. Berarti kan menang untuk hidup dalam kebenaran gitu ya. Dan melakukan pekerjaannya sampai kepada kesudahan. Ya. Jadi ini juga menjadi peringatan buat kita. Dan untuk memerintah bersama dengan Tuhan, selain kita setia, tetapi juga kita melakukan pelayanan sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang ku terima dari Bapakku. Ya, ini penegasan daripada apa yang saya katakan tadi. Mereka yang akan ikut memerintah dengan Tuhan adalah mereka yang selain menang terhadap dosa, kedagingan, hawa nafsu, dan terus berjalan dalam kebenaran, dan tetapi juga mereka adalah yang setia dengan talenta yang Tuhan berikan pada mereka, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hidup mereka. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Saya belajar bintang timur itu ada banyak tafsiran, tapi yang saya lebih terima adalah bintang timur melambangkan kemuliaan. Ayat 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi mendengar di sini itu bukan berarti cuma kayak hear, bahasa Inggrisnya itu hear, dengar sambil lalu gitu ya. Tapi benar-benar listen, kemudian melakukannya. Nah, ini juga menjadi peringatan buat kita. Bukan kita cuma dengar khotbah, dengar mungkin konten rohani di luar sana, tapi nggak lakukan apa-apa. Tapi kita benar-benar punya telinga itu berfungsi, benar-benar mendengar dan memperhatikannya, lalu kemudian melakukannya. Itu yang dimaksudkan di sini. Ya. Nah, sebagai tambahan di Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang, ya, perhatikan, beberapa orang, berarti nggak banyak, yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Ya. Ini juga pesan kepada jemaat di Sardis, bahwa ternyata dari kebanyakan orang di Sardis kan ada jemaat. Nah, dari jemaat ini pun hanya beberapa yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, itu juga kan realita. Dalam realita hidup kita sekarang, kita hidup di bangsa atau kota di mana kita berada. Jemaat Tuhan hanya berapa? Dan dari jemaat ini pun Tuhan melihat siapakah yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mencemarkan pakaian itu melambangkan menjaga perbuatannya, tidak mencemarkan hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang cemar. Ya, yang menjaga ketaatannya, menjaga kesucian hidupnya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ya, karena mereka layak untuk itu. Jadi siapa yang layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam pakaian putih? Mereka adalah yang taat, yang tidak mencemarkan hidupnya dengan dosa. Itu udah jelas banget. Dikatakan gini, ayat 5. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi gini, ketika kita lahir baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya Dia, nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Tapi di sini jelas banget dikatakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi akan ada kemungkinan nama seseorang yang sudah lahir baru, ya, begitu penjelasan dari yang saya baca, ya, tentu yang lahir baru dong di sini, yang benar-benar mau percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian mau hidup dalam kebenaran, ya. Ada kemungkinan orang itu akan dihapus dari kitab kehidupan. Kenapa? Karena tadi kita sesederhana, dia nggak mau menjaga hidupnya. Dia mencemarkan hidupnya dengan berbagai dosa, keinginan daging dan hawa nafsu, atau dia nggak setia. Kemarin saya cerita sama anak-anak ya. Dari 9 tahun pelayanan ini gitu ya. Dari orang yang pernah mendengarkan sharing saya, mulai dari tulisan, bahkan yang bergabung di grup-grup Facebook yang khusus dulu sampai ke WA. Itu ada kelompok-kelompoknya.
Yang kurang lebih sama dengan perumpamaan yang ada di perumpamaan penabur yang ada dalam firman Tuhan. Kelompok satu itu dengar firman tapi nggak menghargainya, mengeraskan hatinya. Kelompok yang kedua itu nggak bertumbuh. Ketika ada masalah dia nggak mau lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia mungkin kecewa, nggak percaya sama Tuhan, atau banyak hal. Secara umum mereka adalah nggak bertumbuh. Yang kelompok yang ketiga dalam 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 sepanjang pertandingan iman itu mereka bertumbuh, tapi nggak setia. Banyak itu para sahabat setia bisa ingat nama-nama mereka. Oh, saya bertumbuh, macam-macam dia kita sebutkan berbagi sharing komentar, bersaksi, tapi nggak setia. Dan saya katakan mereka itu bukan orang-orang jahat. Karena firman Amsal berkata, banyak orang yang mengaku dirinya baik hati, tapi yang setia siapa yang mendapatkannya. Saya juga bilang sama anak-anak ini, dari puluhan orang, siapa yang setia? Siapa yang bertumbuh? Siapa yang setia? Dari setia ini adalah tahap yang terakhir. Dari kelompok yang tadi yang tidak setia ini, dibawa ke yang setia. Dan terus menjaga pakaiannya, tidak tercemar. Untuk itulah nanti Tuhan datang. Dan itu yang saya mau pertahankan dalam hidup. Dan saya hanya akan mampu ketika saya mengandalkan Roh Kudus. Dan saya akan pekat terhadap Roh Kudus ketika saya masuk lagi untuk lakukan persekutuan dengan Tuhan. Itu menjadi paket lengkap untuk hidup dalam semangat menantikan kedatangan Tuhan, menjaga semuanya, menjaga iman, menjaga pengharapan, ketaatan, dan juga mencari perkenanan Tuhan. Orang-orang yang gagal sampai ke sini adalah orang-orang yang tidak melakukan bagiannya. Mulai dari baca firman, tidak setia untuk menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Akhirnya kandaslah imannya, kandas semangatnya dalam mengikut Tuhan. Bisa buktikan apa yang saya katakan ini. Kelompok pertama itu dia cuek, nggak penting. Yang kedua sempat bertumbuh, tahap kedua, tapi persoalan hidup membuat dia undur. Yang bertumbuh ada, masuk ke tahap ketiga. Tapi pada tahap ketiga tersaring lagi. Kenapa? Karena tidak punya karakter kesetiaan. Tidak punya kesetiaan. Sementara firman Tuhan berkata, hanya mereka yang tetap setia. Menang terhadap dosa, kedagingan, hawa nafsu, menang terhadap inkonsistensi, ketidaksetiaan, ketaatan, menang terhadap itu semua, dan melakukannya pekerjaan sampai kesudahan. Itu kan berbicara tentang kesetiaan dalam semuanya, ketaatan, persekutuan dengan Tuhan, ketaatan dalam pelayanan Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan akan memberikan kita pengertian, pengajaran. Makanya itu harga mati. Kalau mau bertumbuh atau orang yang saya layani, selalu akan saya katakan harga mati adalah baca firman Tuhan, merenungkannya. Itu untuk kepentingan dirimu. Saya kasih tahu anak-anak ini, dan juga kepentingan diri kita. Bukan kepentingan diri saya sebagai orang yang menuntun di dalam pelayanan ini, apalagi untuk kepentingan Tuhan. Enggak, itu untuk kepentingan kita semuanya, sendiri-sendiri gitu ya. Kita mau lakukan gitu. Kita mau lewatkan setiap hari dengan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Saya suka menyembah Tuhan, dan saya sampai mati pun, sampai nanti di akhir pun, saya mau bertekad untuk hanya mengeluarkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Nah, itu yang saya bangun. Dan kalau setiap orang siapapun di antara kita yang melakukan hal yang sama, itu akan terus bersama dengan saya dalam pertandingan iman, di dalam pelayanan ini. Gitu ya. Tetap bersemangat untuk kita lakukan semuanya itu dengan kesetiaan dan konsistensi di hadapan Tuhan. Gitu ya. Tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.